Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Kita jumpa lagi untuk perkuliahan pada 6 Desember, 5 Desember 2025. Sebenarnya hari ini saya akan membahas mengenai proses di dalam menyusun draft proposal penelitian. Tapi sebelumnya kita akan sedikit mengupas kembali sebelum akhirnya nanti saudara mulai menyusun metrik yang akan saudara gunakan dalam progres penyusunan proposal penelitian saudara, atau dalam hal ini berkaitan dengan proposal tesis. Bapak Ibu, saudara sekalian, kalau minggu lalu kita sudah membahas mengenai fokus kajian di dalam hukum, di mana ada penelitian lapangan, yaitu penelitian yang menggunakan data primer sebagai data utama. Kita juga sudah melihat gitu ya bagaimana sumber data yang diperoleh dan sebagainya, termasuk di dalamnya adalah penelitian hukum empiris. Nanti uh, beberapa slide ke depan ada satu contoh di mana kita akan melihat bagaimana dengan prosedur di dalam penelitian hukum. Nah, penelitian lapangan kita ulang lagi sedikit untuk mengingatkan pemahaman saudara di minggu yang lalu bahwa penelitian lapangan ini adalah penelitian yang menggunakan data primer sebagai data utama. Namanya juga field research atau penelitian lapangan. Artinya saudara ada hal-hal yang perlu saudara dapatkan dengan data-data yang berasal dari lapangan. Misalnya berkaitan dengan angket, saudara melakukan wawancara, melakukan eh, partisipasi, contohnya mengumpulkan orang, kemudian nanti saudara memberikan informasi, sosialisasi, gitu ya. Itu bagian dari data primer, ya, data primer untuk penelitian lapangan. Nah, penelitian ini masuk dalam ranah penelitian hukum empiris, di mana hukum yang tidak tertulis atau penelitian terhadap norma hukum yang belum diatur dalam hukum positif. Kita mengkaji bahwa penelitian empiris ini punya kecenderungan untuk living law dalam masyarakat, di mana penelitian hukum ini sering disebut sebagai penelitian secara yuridis. Nah, penelitian hukum empiris ini mencakup beberapa ketentuan gitu ya, beberapa hal yang berkaitan dengan identifikasi, kemudian keteraturan sebuah norma adat gitu ya. Intinya biasanya tidak ada kaitannya dengan peraturan hukum yang tertulis dan punya kecenderungan berkaitan dengan penemuan secara positif. Lalu kita juga melihat bahwa penelitian kepustakaan, library research ini adalah penelitian yang menggunakan data sekunder sebagai data utama, di mana ada proses melalui kajian-kajian yang diselenggarakan secara pustaka. Nah, penelitian ini atau penelitian library research, nah ini bedanya dengan yang tadi, kita harus turun ke lapangan untuk mendapatkan data, mengumpulkan orang-orang dalam proses penyuluhan yang sifatnya adalah partisipatif. Sedangkan berkaitan dengan penelitian hukum normatif atau normative law research adalah penelitian hukum yang mengkaji berkaitan dengan hukum tertulis dan hukum positif. Nah, dalam pengertian berkaitan dengan hukum tertulis dan hukum positif, ini jelas gitu ya. Ini adalah berkaitan dengan di mana hukum itu berlaku di sebuah negara, ya, atau lebih dikenal dengan hukum hukum positif. Nah, hukum positif itu hanya penyebutannya di Indonesia, ya, dia hanya menyebutkan di Indonesia, dan perlu saudara pahami bahwa dalam struktur sistem hukum yang ada di Indonesia itu tidak dikenal dengan penyebutan hukum positif. Hukum positif ini hanya untuk wilayah
Indonesia saja ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hukum positif ini hanya ada untuk wilayah Indonesia. Dia tidak konsep sistem hukum ini tidak berlaku di negara-negara yang lain ya, karena negara-negara yang lain mereka punya penyebutan sendiri atau tergabung dalam kelompok-kelompok sistem hukum yang sudah dikenal di dunia. Ya, seperti mungkin saudara pernah mendengar istilahnya common law, gitu ya, civil law, kemudian atau Eropa kontinental, gitu ya, Anglo-Saxon, kemudian hukum agama, hukum gereja. Nah, ini menjadi salah satunya. Jadi pengajian terkait dengan kepustakaan ini karena dasarnya adalah dokumen kajian pustaka itu menjadi yang tertulis. Nah, Bu, bagaimana yang seperti kemarin disampaikan oleh Bu Maya ya atau Saudara Maya ini mengenai studi kasus. Nah, kalau kita berbicara studi kasus artinya itu sudah ada ya. Itu dokumennya sudah ada. Berarti ini masuk ke dalam library riset atau penelitian kepustakaan. Kalau dokumennya sudah ada, baik itu putusan pengadilan atau studi kasus mengenai satu hal yang sudah berjalan gitu ya dan sudah ada dokumennya, saudara ingin mengaji gitu ya, ingin mengkaji apakah putusan ini, studi kasus ini gitu ya, itu sudah sesuai belum dengan rule dengan kaidah sebuah prinsip hukum ya atau teori hukum. Nah, ini masuk ke dalam penelitian kepustakaan sebagai sebuah dokumen gitu ya, dokumen berkaitan dengan kasus gitu ya. Kalau kalau ada yang menemukan judul-judul berkaitan dengan studi kasus berarti ada ranahnya itu sebuah dokumen yang sudah selesai. Ya, tapi perlu dilihat gitu ya, studi kasusnya itu sudah selesai atau belum. Kalau memang dia masih berjalan, nah, ini kalau dalam penelitian kepustakaan atau penelitian normatif itu ada satu lagi di tengah-tengah, yaitu berkaitan dengan live study case. Artinya studi ini masih berjalan. Dan kalau saya gitu ya, bagi saya live case ini bukan menjadi sebuah apa ya, bukan menjadi sebuah hal yang perlu saudara lanjutkan dalam menulis tesis ataupun penelitian yang lainnya. Ya, kenapa kasus yang sedang berjalan ini tidak bisa dilakukan gitu ya, tidak bisa dilakukan risetnya gitu ya, tidak bisa dijadikan contoh kasusnya. Nah, ini berkaitan dengan bahwa dia kan masih proses berjalan. Kita belum tahu nih, terutama berkaitan dengan putusan hakim. Kita belum tahu nanti hakim itu akan memutuskan A, B, C, D, E. Ya kan? Kita belum tahu apakah hakim itu iya atau tidak. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa live case study itu bukan menjadi pilihan. Karena pernah gitu ya, pernah dulu ini masih tataran tingkat S1 ya. Ada seorang mahasiswa, dia melakukan penelitian live case study yaitu berkaitan dengan kasus cyanida Jessica gitu ya. Dia ingin mengkaji kasusnya Jessica ini dari opininya dia. Padahal kasus ini adalah berkaitan masih berjalan di proses pengadilan. Nah, itu tidak bisa dijadikan argumentasi kita gitu ya. Argumentasi kita itu nanti apakah sejalan dengan hakim atau tidak gitu. Yang namanya penelitian normatif ada studi kasusnya. Ini seringkali adalah untuk melihat apakah posisi hakim itu benar atau sesuai atau tidak. Ya, sesuai atau tidak dengan kaidah atau norma. Ketika tidak sesuai dengan kaidah atau normanya atau aturannya, kenapa demikian? Nah, ini saudara nanti harus melakukan sedikit tambahan, mewawancarai hakim yang membuat putusan. Kenapa gitu ya? Ya, meskipun kalau kita tahu bahwa yang namanya putusan hakim terkadang kan sudah muncul ya Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam putusannya itu akan disebutkan gitu ya menimbang A B C D E gitu ya pelaku terdakwa dan sebagainya. Tapi ada hal-hal yang memang sebenarnya tidak tersirat gitu ya, tidak tersurat dan tersirat di dalam putusan tersebut yang menyebabkan nah putusan ini
memerlukan gitu ya, dalam mengkaji putusan ini saudara memerlukan sedikit tambahan dengan melakukan wawancara terhadap hakim yang mengadili atau lembaga peradilan gitu ya, lembaga peradilan yang mengadili. Biasanya ketika hakim memutuskan A, B, C, D, E, mereka akan membuat rapat gitu ya dengan ketua atau kepala gitu ya, kepalanya. Kalau saya memutuskan seperti ini gitu ya, itu ada hal yang akan dipertimbangkan karena juga menyangkut berkaitan dengan kelembagaan. Ya, ini berkaitan dengan penelitian hukum normatif atau normative law research. Lalu, Bapak Ibu Saudara sekalian, nah di sini kita lihat bahwa ada beberapa jenis. Nah, ini yang kemarin kita sudah sedikit informasikan kepada Bapak Ibu, sudah kita sampaikan bahwa ada beberapa jenis penelitian gitu. Yang tadi saya sampaikan bahwa secara teori filosofi ya tadi seperti kita melihat bahwa kasus ini sudah sesuai belum dengan kaidah, dengan normanya. Termasuk di dalamnya adalah asas-asas hukum, sejarah, teori, filosofi, dan lain sebagainya. Ini masuk dalam penelitian berkaitan dengan teori. Nah, ini seringkali gitu ya Bapak Ibu saya sampaikan ke uh, mahasiswa bimbingan saya, ketika kamu pakai kasus gitu ya, berkaitan dengan kasus, berarti kalau kamu tidak mau melihat itu sebagai sebuah penelitian penelitian empiris, mau mengkaji berkaitan dengan penelitian normatif, maka silahkan gitu ya, silahkan kasus ini saudara bedah berkaitan dengan teorinya, filosofinya, kenapa ada hal-hal yang demikian. Dan teori filosofi ini juga kita menggunakan teori berkaitan dengan pakar-pakar hukum yang memang sudah menjadi base-nya gitu ya, sudah menjadi hal yang umum di dalam hukum gitu ya. Misalnya kalau kita berbicara tentang teori keadilan lingkungan gitu ya, kita berbicara tentang teori restoratif justice dan lain sebagainya itu menjadi bagian di dalam ini penelitian berkaitan dengan teori filosofi. Kemudian teori kepastian hukum. Kemarin sudah awal pertemuan ya, kita sudah membahas berkaitan dengan salah satu teori yang cukup relevansinya di Indonesia, yaitu Friedman, di mana hukum di Indonesia itu ketika mau jalan gitu ya, ketika mau jalan dilihat itu dari tiga unsur. Nah, ini masuk dalam teori di sini ya, masuk dalam penelitian. Jadi melihat apa yang sudah terjadi berdasarkan dengan teori. Contohnya normatif berikutnya yaitu berkaitan dengan pasal 2 nih, pasal 2 KUH Perdata. Nah, pasal 2 KUH Perdata ini adalah berkaitan dengan subjek hukum. Ya, bahwa bayi gitu ya, bayi yang di dalam kandungan, kemudian anak-anak yang berasal dari pernikahan atau di luar pernikahan gitu ya, dan di dalam pernikahan bagaimana ini bisa dikaitkan dengan proses pewarisan gitu ya. Banyak sekali putusan-putusan hakim berkaitan dengan prosedur pewarisan dan melihat pasal 2 ini gitu ya. Apakah dia termasuk dalam subjek hukum atau tidak berkaitan dengan hak gugatan tersebut. Itu masuk di dalam penelitian teori filosofi sejarah dan hukum. Kemudian kalau sinkronisasi hukum itu kan secara horizontal vertikal, mungkin Bapak Ibu saudara sekalian itu sudah mengetahui bahwa yang berkaitan dengan sinkronisasi gitu ya, itu adalah mengenai keterpaduan gitu ya, harmonisasi tentang hukum. Nah, itu bisa nih Bapak Ibu kalau melakukan penelitian bisa melakukan taraf sinkronisasi gitu ya, atau mengharmonisasikan antara undang-undang pertambangan dengan undang-undang lingkungan hidup gitu ya. Jadi atau undang-undang kehutanan dengan undang-undang lingkungan hidup. Jadi ada progres tertentu yang akhirnya bisa memberikan konsep keadilan terkait dengan ekologi. Nah, kita tahu bahwa kalau kita ngomongin riset tentang lingkungan itu harap-harap cemas gitu ya. HT HCHC gitu ya, harap-harap cemas. Kenapa Bu cemasnya gitu ya? Ini satu datanya susah, kedua akan menjadi titik gitu ya, akan menjadi titik
titik pantau gitu ya, titik pantau oleh pemerintah kenapa orang-orang ini vokal terhadap eh, lingkungan hidup. Karena kita tahu meskipun Mahkamah Konstitusi sudah mengeluarkan sebuah kebijakan mengenai perlindungan terhadap aktivis lingkungan hidup gitu ya, hanya saja itu bukan menjadi sebuah orientasi gitu ya, bukan menjadi sebuah orientasi yang baik bagi pemerintah untuk benar-benar menerapkan ketentuan dari Mahkamah Konstitusi gitu ya. Nah, ini sistematika materi, sinkronisasi dan perbandingan hukum. Nah, fokus kajiannya kemudian ada penelitian lapangan, sumber data yang diperoleh dari lapangan. Kenapa kembali lagi ke sana? Nah, ini library research, terus ya ada field research, empiris. Nah, kemudian dari beberapa hal itu gitu ya, dari beberapa aspek atau segi berkaitan dengan field research, kemudian library research. Nah, proses pengumpulan data itu juga perlu saudara menjadi perhatian utama, gitu ya, menjadi perhatian utama dalam mengumpulkan atau menjadi sumber data dalam pengumpulan. Nah, saudara bisa memperhatikan gitu ya tampilan yang ada. Ya, saudara bisa memperhatikan tampilan yang ada di mana ini adalah menjadi bagian dari data. Data itu bisa dalam sebuah dokumen, data itu bisa dalam sebuah laporan, atau data itu bisa didapatkan dari saudara membaca media sosial, mass media, karena dikenal pula gitu ya. Ada penelitian sosial yang baru, istilahnya dengan etnografi gitu, di mana konsep ini bisa dilihat gitu ya antara male, female, ini egg gebirnya juga bisa dilihat. Ini ya, ini ada buku, kemudian tabel-tabel itu gitu ya, atau diagram di samping itu merupakan bagian dari data. Nah, kira-kira dari tampilan di sini, saudara itu bisa mendapatkan informasi tidak, gitu ya? Ya. Bisa nggak dapat informasi dari eh, tampilan gambar ini? Jadi dari diagram, gambar, kemudian buku itu ada informasi yang bisa saudara dapatkan berkaitan dengan mobility hal ini. Nah, apa itu data? Think know or unsmart, yaitu sesuatu yang diketahui atau dianggap. Data, gitu ya, data ini adalah sebuah informasi yang belum memiliki arti bagi penerimanya. Data adalah sesuatu yang belum mempunyai informasi sebagaimana saudara butuhkan. Nah, data itu memerlukan pengolahan agar didapatkan gitu ya, akan didapatkan informasi bagi pembacanya gitu. Untuk bisa memunculkan diagram seperti tadi gitu ya, saudara mungkin harus bisa melakukan memetakan datanya gitu ya. Data saudara itu adalah kuesioner. Ketika kuesioner itu pertanyaannya adalah ada 10, kemudian jawabannya baik tidak baik. Nah, bagaimana saudara bisa menyimpulkan kategori baik, kategori tidak baik berkaitan dengan data yang saudara miliki? Tidak mungkin kan saudara akan memflur ya, membuka data mentah saudara gitu ya. Yang saudara lakukan adalah tadi gitu ya, untuk diolah dulu agar apa yang saudara punyai ini nyaman dibaca oleh pembaca gitu ya, nyaman dibaca oleh orang lain. Nah, kemudian kita tahu bahwa pengolahan data ini bukan satu hal yang di apa ya? Bukan satu hal yang memang begitu saja diolah gitu ya. Apalagi misalnya saudara dapat dari wawancara gitu ya. Informasi yang didapatkan dari wawancara bukan hasil wawancara itulah yang nanti saudara akan munculkan secara kasar gitu ya. Tapi sudah saudara olah sedemikian rupa dengan
gaya bahasa yang bisa diterima oleh pembaca saudara atau pembaca laporan laporan saudara. Ya, dari sini kita tahu bahwa wujud data gitu ya, ini bisa dari tulisan, dari gambar, kemudian dari suara, sebuah simbol gitu ya, angka-angka gitu. Karena kenapa Bu harus angka-angka? Karena gini Saudara, misalnya gini, pemerintah itu punya data dalam bentuk tabel, tapi kan tidak semua gitu ya, tidak semua data-data ini saudara ambil gitu ya, tidak semua ini saudara ambil. Saudara hanya memilih mana yang menjadi penting bagi saudara dari data yang tersajikan oleh pemerintah di dalam sebuah tabel. Ya. Nah, nanti saudara pilih, oh saya hanya membutuhkan berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Pada rentang waktu sekian sampai sekian itu ada berapa? Ya, dari situ nanti saudara bisa melihat elevasi kenaikan atau elevasi turunan anak-anak yang berkaitan dengan hukum atau anak yang berhadapan dengan hukum. Misalnya, oh ternyata dari 5 tahun terakhir ini datanya fluktuatif ya, tidak menurun, tidak meningkat gitu ya, karena terjadi perbedaan berkaitan dengan hal tersebut. Itu kalau kalau kita dapat dari pemerintah, data dari pemerintah itu enak gitu ya, sudah jadi jumlahnya. Tapi kalau bagaimana gitu ya, tidak semua lembaga gitu ya, tidak semua lembaga eh, datanya itu sudah jadi gitu ya. Saya pernah melakukan sebuah riset, dia itu berkaitan dengan mungkin ini teman-teman dari kepolisian gitu ya. Saya harus mengunjungi setidaknya 6 kota gitu ya, 6 kota untuk masing-masing karesidenan, yaitu mengenai anak yang berhadapan dengan hukum. Nah, kita tahu bahwa data yang saya butuhkan ini mereka belum membuat laporan secara utuh gitu ya, bahwa ketika seperti saya waktu itu hadir di Polres Banyumas di Kecamatan Purwokerto gitu ya, Kecamatan Purwokerto Timur, di Polsek Purwokerto Timur itu dilihat gitu ya, dilihat bahwa kondisi gitu ya, kondisi datanya gitu itu masih dalam bentuk LP gitu ya, laporan buku besar itu tulisannya LP nomor sekian yang dilaporkan siapa. Nah, kemudian anaknya itu usia berapa dan sebagainya itu masih masih seperti itu gitu ya. Berarti itu kan kita harus memetakan gitu, harus memola, harus melihat, merancang mana yang masuk dalam kategori anak dalam hukum pidana, mana yang masuk dalam kategori sudah dewasa. Nah, itu yang harus nanti saudara petakan gitu ya, saudara pilah sehingga memunculkan tadi pengertian saya gitu ya, apakah fluktuatif atau dia menurun atau naik tiap tiap tahunnya. Nah, itu yang kita olah. Kemudian ada prosedur berikutnya gitu ya, ketika nanti kita sudah mengolah, kita akan memberikan laporan tertulis dulu nih ke lembaga yang apa ya, lembaga yang kita teliti gitu ya. Mohon maaf Bapak Ibu, ini adalah hasil dari pengolahan data saya dikeluarkan sekian gitu ya. Mohon apakah ini bisa saya publikasikan ke dalam disertasi atau tesis atau penelitian Bapak Ibu, penelitian saya gitu. Karena terkadang ada beberapa lembaga meskipun kita sudah olah mereka tidak mau dengan pengolahan kita gitu ya, minta ada hal-hal yang disamarkan, ada hal-hal yang harus di apa ya, harus diowahi kalau bahasa orang Tegal gitu ya, harus dibenarkan gitu ya, harus disesuaikan kembali karena itu berkaitan dengan nama lembaga. Nah, ini yang menjadi PR gitu ya, bahwa sebenarnya kalau dunia akademik itu kan harus terbebas gitu ya, terbebas dari beberapa tekanan kelembagaan yang lain gitu ya, apalagi kita melakukan penelitian publikasi, tapi ya kode etiknya demikian gitu ya, ketika kita membuat data, kita mendapatkan data kemudian akan men-share, mempublikasikan itu tidak semudah membalikan telapak tangan Bapak Ibu. Ya, ini yang harus diperhatikan. Tapi wujud datanya tadi gitu ya. Dari gambar, dari media sosial, dari koran, ataupun dari suara, saudara seperti
hari ini gitu ya mendengarkan perkuliahan dan lain sebagainya, saudara mendapatkan data, wah Butis itu mendapatkan data kerusakan lingkungan sekian persen itu dari mana gitu ya. Nah itu saudara bisa menelusuri berkaitan dengan hal hal tersebut. Nah, ini kemudian jenis data penelitian dan sumbernya. Nah, ini sedikit mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu, saudara sekalian gitu ya, mungkin ada base-nya yang bukan dari hukum. Kita akan membedah sedikit berkaitan dengan eh, data di dalam penelitian hukum. Yang pertama, yang terselenggara itu adalah penelitian secara sekunder. Kita tahu bahwa penelitian sekunder ini adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari masyarakat, nah atau lapangan. Ya, observasi, wawancara, angket pengalaman, partisipasi, itu adalah data primer. Ini yang harus Bapak Ibu ingat. Kemudian di dalam data sekunder, ya data sekunder itu ada meliputi berkaitan dengan bahan-bahan hukum, ya, library, tidak diperoleh secara langsung dari pihak tertentu. Sumbernya adalah studi terhadap bahan hukum, primer, sekunder, tersier, nah, atau studi terhadap bahan-bahan pustaka. Ya. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, meskipun kita mendapatkan nih ya, bahan-bahannya secara sekunder berupa dokumen dan sebagainya, ternyata ternyata datanya ini harus dipisah lagi Bapak Ibu berkaitan dengan data sekunder ini ya. Jadi harus dipisahkan lagi. Baik berkaitan dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Ya, di sini bisa dilihat. Nah, ya. Jadi nanti saudara harus hati-hati nih terkait dengan data ini gitu ya, harus dipetakan. Data primer itu adalah data-data yang berkaitan dengan hierarki dalam perundang-undangan, yaitu produk perundang-undangan gitu ya. Tata perundang-undangan mulai dari undang-undang, perda, perpu, perpres dan lain sebagainya itu masuk di dalam bahan hukum primer. Sedangkan bahan hukum sekunder, nah ini yang pola kedua gitu ya. Pola kedua yaitu berkaitan dengan buku-buku ya, berkaitan dengan buku-buku dan dokumentasi yang lainnya atau dokumen yang lainnya. Kemudian yang tersier, tersier ini karena kenapa saya berikan tanda kutip, Bapak Ibu bisa mengetahui ini adalah dokumen tambahan yang mungkin bisa dibutuhkan atau tidak dilakukan. Misalnya berkaitan dengan ensiklopedia, kemudian blueprint gitu ya, karena dia kan dokumen yang belum terpublikasikan itu masuk ke dalam data sekunder ini. Nah, bagaimana Bapak Ibu nanti akan mengumpulkan berkaitan dengan datanya? Nah, nih ya, teknik mengumpulkan data, data primer, observasi, angket. Bapak Ibu nanti membuat pertanyaan gitu ya. Mereka suruh mengisi. Nah, sekarang sudah lumayan canggih gitu ya. Angket itu tidak harus saudara ketemu langsung dengan eh, orang-orang yang akan saudara minta angket gitu ya. Saudara tinggal menge-share link, saudara tinggal membuat gitu ya, baik Google Form, kemudian SID, kemudian ada beberapa AI ya, artificial intelligence yang bisa digunakan untuk membuat angket gitu ya. Nanti tinggal di-share kebutuhannya apa, misalnya berkaitan dengan usia dan lain sebagainya. Nah, lalu observasi gitu ya. Observasi jelas saudara harus akan mengunjungi berkaitan di lapangan. Saudara harus menanya gitu ya. Saudara akan bertanya, saudara melihat tingkah laku ya. Itu bagian dari observasi. Tingkah laku manusia, tingkah laku dokumen itu bagian dari observasi. Nah, kemudian data primer berikutnya yaitu wawancara. Nah, kalau wawancara ini Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Ibu harus memperhatikan etika berkaitan dengan wawancara. Ya, ini yang menjadi PR besar, sehingga Bapak Ibu tidak perlu melakukan wawancara 2 atau 3 kali. Kalau narasumbernya cukup sibuk, nah nanti saudara akan kerepotan gitu ya. Ada beberapa lembaga ketika kita minta izin untuk melakukan wawancara, mereka akan melakukan wawancara secara tertulis. Artinya, Bapak Ibu ini harus membuat rekapan pertanyaan. Kemudian pertanyaan ini nanti Bapak Ibu
kirimkan ke perusahaan tempat lokasi saudara akan wawancara. Makanya ini diistilahkan dengan wawancara. Atau berikutnya, Bapak Ibu tetap ya dalam melakukan wawancara, Bapak Ibu harus punya list pertanyaan. Nah, ini. Bapak Ibu harus punya list pertanyaan. Kenapa Bu harus punya list pertanyaan gitu ya? Karena di sini Bapak Ibu akan menanyai seorang gitu ya. Apalagi kalau di versinya orang Tegal gitu. Versinya orang Tegal itu kalau wawancara, ngobrol gitu ya. Ini terkadang sering ngalor ngidul gitu kan. Sering apa hal yang ingin saudara tanyakan menjadi bias. Nah, kemudian dalam wawancara ini kalau Bapak Ibu agak kesulitan untuk menulis secara cepat, Bapak Ibu bisa menggunakan recorder baik handphone ataupun alat yang lainnya untuk merekam sehingga nanti kalau misalnya membutuhkan informasi gitu ya, tadi bicara apa ya, seringnya gitu ya. Ya, bicara apa ya, berarti saudara bisa membuka lagi rekaman rekaman tersebut ya gitu ya. Tapi izin dulu izin dulu kepada narasumbernya gitu ya, pada populasinya yang akan diwawancarai narasumbernya. Saya mau wawancara gitu ya. Boleh berkenan untuk kita rekam hasil wawancara ini gitu ya. Kemudian Bapak Ibu ini list yang mau saya wawancarai gitu ya. Ini yang mau pertanyaan yang mau saya tanyakan intinya seperti ini. Biasanya nanti akan dikirimkan 1 atau 2 hari sebelum apa wawancara diselenggarakan. Nah, dari meskipun gitu ya, meskipun kita sudah punya list gitu ya, sudah punya list pertanyaan, seringkali ada informasi-informasi yang akan tersampaikan atau tidak tersampaikan, nanti saudara harus mulai bisa membedah gitu ya, atau istilahnya wartawan itu mengkorek data gitu ya, mengkorek data lebih dalam berkaitan dengan apa yang ingin ditanyakan. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan partisipasi. Nah, partisipasi ini adalah keterlibatan gitu ya, populasi dari penelitian saudara gitu. Dan partisipasi ini saudara itu akan mengadakan gitu ya, mengadakan pertemuan dengan orang-orang dalam kelompok tertentu untuk mendapatkan data penelitian saudara, baik itu melalui penyuluhan, kemudian sosialisasi, itu bisa menjadi bagian dari data primer. Artinya ketemu langsung dengan konstituennya, ketemu langsung dengan masyarakat yang menjadi bagian dari penelitian Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Kemudian untuk menganalisis datanya, kemarin sudah kita buka sedikit ya. Kemarin kan kita buka analisis datanya itu adalah mengenai kualitatif. Nah, di sini kita akan melihat, mengkaji berkaitan dengan jenis data kuantitatif dan data kualitatif. Nah, ini perbedaannya. Dari segi gambar, saudara mungkin sudah bisa melihat perbedaan antara kuantitatif dan perbedaan antara kualitatif. Kita tahu bahwa ketika kita berbicara mengenai kuantitatif, berarti biasanya gitu ya, dalam laporan riset saudara akan ditemukan tabel-tabel, diagram, grafik. Nah, ini ya kuantitatif karena yang tersajikan gitu ya, yang tersajikan bagi pembaca gitu ya, pembaca atas laporan saudara dan sebagainya, ini adalah tersajikan dalam kuantitatif. Ya. Bu, apakah kuantitatif ini bisa hanya muncul di latar belakang gitu ya, tidak muncul dalam hasil laporan gitu. Itu tetap ya, itu namanya dengan data kualitatif. Ya. Atau mix method antara kedua-duanya ya, mix metode antara kualitatif dan kuantitatif. Jadi dalam penelitian saudara itu nanti akan dijabarkan tabel, grafik, diagram, kemudian di bawahnya dijelaskan mengenai kondimen di kualitatif ini.
Tapi pada dasarnya perbedaannya adalah di sini, ya, di mana penelitian kualitatif itu berkaitan dengan ini, narasi, kemudian deskripsi, kemudian nanti ada preskripsinya. Sedangkan kualitatif ini seringkali dibuatkan demikian gitu ya, untuk lebih bisa menyampaikan informasi di dalamnya. Nah, Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita tahu bahwa dari jenis data primer ini, nah, apalagi berkaitan dengan kuantitatif, ini kalau Bapak Ibu adalah teman-teman dari ilmu sosial non hukum, ya, yang pernah punya background itu adalah ekonomi dan sebagainya, gitu ya. Untuk metode kuantitatif itu bagi mereka lebih mudah daripada metode kualitatif. Ya, karena mereka sudah terbiasa dengan populasi, dengan samplingnya gitu ya. Populasi, siapa kelompok-kelompok mana yang akan menjadi eh, tempat riset saudara. Kemudian apakah sampelnya itu sudah bisa memberikan dukungan terhadap jumlah populasi yang tersedia. Nah, disitulah akan memunculkan data secara kuantitatif. Biasanya tabel usia pekerja di tabel pendapatan atau pengeluaran pekerja di perusahaan X berdasarkan usia misalnya gitu ya. Itu artinya ada sebuah populasi di perusahaan X. Nah, sampelnya adalah bagi pekerja dalam rentang usia-usia tertentu gitu ya. Nah, nanti saudara juga akan menentukan gitu ya, untuk menentukan apakah ini valid atau tidak gitu. Nah, nanti ada prosedur berikutnya gitu ya. Apakah ini valid, bisa diberikan atau disampaikan kepada masyarakat. Nah, ini ya, bagaimana proses rehabilitasnya ini harus diperhatikan. Ya. Jadi ini yang harus diperhatikan dari penelitian kuantitatif. Ada populasi, data, dan samplingnya. Nah, ini nanti akan saudara generalisasikan untuk disampaikan kepada masyarakat. Kalau kualitatif ini tidak memerlukan sampel gitu ya, tidak memerlukan sampel, tidak ada generalisasi, objeknya adalah fenomena inquiry yang tidak mewakili populasi. Ya, jadi apapun yang terjadi gitu ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun yang terjadi, ya, yang menjadi objek riset saudara saja yang tadi, dan hasil risetnya ini tidak bisa digeneralisasikan bahwa X plus Y gitu ya, atau X plus Y adalah XY gitu. Nah, kalau dalam kualitatif, X plus Y bisa jadi Z atau bisa jadi dia hanya Y saja gitu ya. Jadi di sini tidak ada sampel yang mewakili berkaitan dengan populasi gitu ya, tidak mewakili kelompok-kelompok tertentu. Jadi ini tidak bisa digeneralisasikan bahwa yang disampaikan itu bahwa seluruh Indonesia ya, enggak gitu ya. Jadi tidak bisa mengeneralisasikan bahwa data ini akan mewakili Indonesia gitu ya. Data ini hanya berkaitan dengan objek-objek tertentu saja yang menjadi bahan kajian saudara. Nah, ini ya. Datanya tadi sudah saya sampaikan, ada data primer dan data sekunder. Nah, data sekunder itu adalah berkaitan dengan buku, dokumen yang sesuai dengan tema. Sesuai dengan tema, kemudian nanti dikecilkan lagi gitu ya, subnya gitu. Kalau saudara sesuai dengan tema itu terlalu banyak. Ya, di kepustakaan itu sekarang sudah luar biasa. Bapak Ibu bisa mendapatkan SWA online, e-book dan kawan-kawannya gitu ya. Tidak perlu saudara harus nangkring dulu di perpustakaan. Di tahun 2009 ya, 2009 saya itu masih melakukan riset itu hadir di perpustakaan. Ya, masih hadir perpustakaan, yang namanya studi kepustakaan gitu ya, berarti harus berkaitan dengan dokumen gitu ya, karena dulu
Publisher jarang menerbitkan dalam bentuk e-book dan e-booknya dalam harga yang cukup mahal. Nah, makanya sekarang Bapak Ibu bisa mendapatkan e-book ini dari online gitu ya, dapatnya cukup cukup murah sesuai dengan budgeting Bapak Ibu. Malah ada beberapa e-book yang kelihatannya bajakan gitu ya, makanya murah sekali harganya. Kalau beli bukunya itu sampai 300, 400 ribu gitu ya, 2000 ya 2009 itu ketika saya S2 untuk mendapatkan buku-buku dengan penulis yang bagus, publisher yang bagus, kita harus merogoh kocek yang cukup dalam gitu ya, mengambil uang yang cukup dalam gitu untuk cukup besar juga untuk membeli buku-buku yang demikian gitu ya. Yang sesuai dengan tema yang sudah ingin kita teliti. Nah, ini ya. Nah, ini Bapak Ibu biar tidak bingung. Ya, ini ada skemanya di dalam data penelitian hukum. Ketika normatif, data utamanya adalah data sekunder dari dokumen, dari buku dan lain sebagainya. Sedangkan data empiris adalah berkaitan dengan gabungan, gitu ya. Normatif empiris ini ada gabungan antara primer dan sekunder. Empiris, gitu ya. Empiris itu tidak selalu datanya hanya empiris saja, gitu, atau primer saja, wawancara dan sebagainya. Enggak, Bapak Ibu, gitu ya. Empiris, normatif empiris atau terapan ini tetap memadukan antara data primer dan data sekunder. Cuman bedanya data primer ini adalah data utama. Ya. Saudara menuliskan penelitian saya adalah penelitian empiris karena mungkin saudara melihat ini berkaitan dengan apa yang terjadi di lapangan, gitu ya, apa yang terjadi dalam masyarakat. Tapi dokumen saudara itu adalah jurnal, ya, artikel jurnal, kemudian dari buku-buku dan sebagainya. Itu bukan masuk dalam penelitian empiris kecuali saudara mengkaji berkaitan dengan teori hukum, gitu ya. Studi kasus untuk kemudian saudara analisis berkaitan dengan tadi gitu, berkaitan dengan teori hukum, filosofinya gitu. Nah, itu masuknya di sini data sekunder. Nah, data primer itu ada menjadi ini ya menjadi bagian dari data sekunder. Sampelnya apa, Bu? Kita akan melihat. Nah, ini izin ya, saya minum sebentar Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat gitu ya. Di sini Bapak Ibu bisa melihat bahwa mediasi dalam penyelesaian kasus tindak pidana ini menghilangkan nyawa karena keapaan di Polres Pemalang. Nah, dari sini, kira-kira Bapak Ibu bisa mengetahui nggak ini primer atau sekunder? Nah, kemudian asas kepatuhan hukum dalam pengelolaan dana desa. Nah, ini primer atau sekunder? Dominasi cerai gugat dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Kota Tegal pada rentang tahun 2013 sampai dengan 2014. Apakah ini datanya primer atau sekunder? Penerapan ambang batas perselisihan perolehan suara pemilih kepala daerah berdasarkan syarat pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016. Nah, dari sampel ini gitu ya, sampel ini silahkan saudara tentukan gitu ya. Saudara tentukan melalui kolom komentar di media yang share ini gitu ya. Untuk pertanyaan 1, 2, 3, kira-kira data yang akan saudara lakukan itu menggunakan primer atau data sekunder. Nah, nanti saya lihat ya, bagaimana komentar Bapak Ibu, pendapat Bapak Ibu di dalam kolom komentar gitu ya. Saya akan lihat Bapak Ibu nanti menuliskan apa ya di dalam komen komentar. Nah, ini akan menjadikan satu gambaran gitu ya bagi saya di mana konsep pemahaman Bapak Ibu mengenai data primer, data sekunder ketika diaplikasikan berkaitan dengan sebuah judul penelitian.
Ini ya, saya tunggu di kolom komentar Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, silakan tentukan mana data primer, mana yang menggunakan data sekunder, atau keduanya dibutuhkan dalam penelitian. Nah, ini juga akan memberikan gambaran kepada Bapak Ibu, apakah ini menjadi penelitian normatif, penelitian terapan. Penelitian terapan itu penelitian antara empiris dengan normatif, atau penelitian empiris. Jadi dari 3 penelitian itu nanti akan terlihat mana yang Bapak Ibu akan gunakan di dalam metode ini. Jadi ketentuannya, misalnya mediasi dalam penyelesaian kasus tindak pidana menghilangkan nyawa karena kelupaan di Polres Pemalang. Bapak Ibu tuliskan ini adalah penelitian, misalnya ya, ini adalah penelitian empiris. Data yang digunakan adalah data primer. Nah, itu dan seterusnya gitu ya. Itu. Jadi ketentuan yang saudara lakukan di dalam komentar, saudara menuliskan 1 penelitian primer data penelitian empiris data primer. Nah, 2 gitu ya, penelitian bla 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 data bla bla bla. Nah, itu nanti saudara tuliskan di kolom komentar. Kemudian dari sini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebutkan pula data sekunder yang disebut sebagai bahan-bahan hukum. Yang pertama adalah bahan hukum primer. Ya, tadi di awal sudah kita buka dikit-dikit nih ya, bahwa dalam data sekunder itu ada istilah dengan bahan hukum. Nah, bahan hukum primer dia punya kekuatan mengikat secara yuridis. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini adalah tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Beda pula kalau yang diteliti masalah hukum Islam dan hukum adat atau hukum di negara lainnya. Nah, ini bagian dari bahan hukum ya, bahan hukum primer. Jadi tadi gitu ya, berkaitan dengan ketentuan yang mengikat. Misalnya saudara yang akan saudara gunakan misalnya Undang-Undang Nomor berapa? 6 tahun 2023 tentang pelindungan data pribadi. Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup. Kemudian Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Nah, itulah yang digunakan. Nanti diurutkan gitu ya, bahan hukum primernya diurutkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 dalam pembentukan peraturan undang-undangan. Jadi, secara hierarki yang paling atas sampai dengan yang ke bawah. Misalnya, Bu, saya akan melakukan penelitian berkaitan dengan sinkronisasi atau harmonisasi hukum antara Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 terhadap Perdes. Bisa gitu ya. Tapi nanti disusun gitu ya. Yang menjadi misalnya dokumen utama saudara adalah Perdes, tapi jangan Perdes yang di atas gitu ya. Jangan Perdes yang tulis di atas, tapi di OAI gitu ya, diubah dulu menjadi undang-undang itu dulu, baru nanti muncul peraturan desanya di paling bawah. Ngoten nggih, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kemudian ada istilahnya berkaitan dengan bahan hukum sekunder. Nah, Bapak Ibu, Saudara sekalian, kalau kita melihat berkaitan dengan bahan hukum sekunder, ini tidak hanya punya kekuatan mengenai mengikat secara yuridis, ya, tidak punya kekuatan mengikat secara yuridis. Contohnya, pendapat para tokoh yang tertulis dalam buku-buku yang bersangkutan. Kan banyak nih, teori hukum mengenai kepastian hukum. Ya. Teori hukum mengenai ABCDE. Nah, ini masuk dalam bahan hukum sekunder, termasuk dengan jurnal-jurnal ilmiah yang Bapak Ibu gunakan. Lalu, ini studi dokumen. Studi dokumen ini adalah berkaitan dengan proses saudara menelusuri, memeriksa, saudara mengkaji berkaitan dengan data sekunder. Ya, data sekunder ini meliputi berkaitan dengan data sekunder yang sifatnya pribadi, kemudian data sekunder yang sifatnya adalah publik. Nah, kalau data sekunder yang sifatnya pribadi, misalnya nih ya,
Bu Maya itu bekerja di sebuah lembaga keuangan. Nah, ada dokumen-dokumen yang merupakan dokumen dari tempatnya bekerja. Ya, dulu di lembaga keuangan A, kemudian Bu Maya sekarang bekerja di lembaga keuangan B. Nah, dokumen yang lama yang ada di perusahaan A itu masuk ke dalam data sekunder yang sifatnya pribadi. Ya. Kalau dalam penelitian sosial non hukum, biasanya data sekunder pribadi itu bisa termasuk di dalamnya adalah berkaitan dengan surat. Ya, ada salah satu mahasiswa antropologi yang meneliti berkaitan dengan surat cinta Hatta kepada ya, kepada istrinya gitu ya. Itu masuk dalam dokumen dokumen pribadi Bapak Ibu Saudara sekalian gitu ya, berkaitan dengan dokumen pribadi. Kemudian data sekunder yang sifatnya publik. Nah, sifatnya publik di sini adalah berkaitan dengan data arsip, data resmi pada instansi pemerintah, data yang dipublikasikan, undang-undang, perda, PP, kepres dan lain sebagainya itu masuk ke dalam data atau studi dokumen ya. Ini yang sifatnya publik. Termasuk dengan arsip pers ya, arsip Paris itu masuk dalam data publik. Bu, bagaimana sebuah dokumen, misalnya saya nih kerja di suatu instansi tertentu, kemudian dari instansi ini gitu ya, saya punya blueprint nih Bu, punya rencana gitu ya, rencana yang akan digarap, kemudian saya mau mengkaji itu sebagai salah satu landasan untuk ke depan seperti apa. Itu masuk di sini, data yang sifatnya publik. Ya, sifatnya publik meskipun belum dipublikasikan tapi itu dari lembaga atau negara yang lain. Nah, lalu kita lihat gitu ya dalam mencermati untuk pengumpulan data pustaka ada kalanya gitu ya data sekunder dianggap sebagai data yang tuntas tapi selesai gitu ya karena memang kita tidak bisa lagi mengkritisi berkaitan dengan dokumen tersebut. Autentisitasi ini juga menjadi hal yang harus saudara kritisi. Ya. Autentik tidak. Apabila tidak ada kejelasan, sukar untuk memaknai data sekunder. Nah, biasanya terdapat beberapa lokasi ketersediaan atau terhimpunnya data sekunder. Yang pertama, misalnya tadi sudah saya sampaikan ya, saudara harus download, harus ke lokasi, tersedia di perpustakaan, atau sudah terpublikasi. Nah, ini harus cermat dalam mengumpulkan data pustaka. Ya, ya, ini PR sekali nih ya buat Bapak Ibu yang sudah bekerja gitu ya, harus bisa meluangkan waktunya untuk mengumpulkan data, mengolah data gitu ya, sehingga bisa menghasilkan penelitian yang berkualitas, datanya bisa tervalidasi. Ya. Kalaupun Bapak Ibu nanti akan mengambil sebuah kasus, sebuah studi kasus gitu ya, atau sebuah kajian teoritis, nanti Bapak Ibu gitu ya, Bapak Ibu saudara sekalian bisa melihat saya mau ngambil dari dokumen tempat saya bekerja gitu ya, tempat saya bekerja saja. Nah, ketika menggunakan data yang tadi gitu ya, menggunakan tempat data bekerja, Bapak Ibu juga ada etikanya dalam penggunaannya. Misalnya harus izin dulu ke bagian-bagian tertentu dari kantor Bapak Ibu gitu ya. Boleh nggak ini data saya pakai untuk saya tuliskan dalam proposal riset saya, proposal penelitian saya gitu ya. Sehingga nanti kalau misalnya Bapak Ibu lulus atau Bapak Ibu harus berpindah gitu ya, meningkatkan karir, kemudian pindah dari lokasi pekerjaan, Bapak Ibu tidak mengalami gugatan gitu ya. Gugatan berkaitan dengan penggunaan data. Karena ada etikanya gitu ya, ada etikanya dalam publikasi. Nah, ini kan dengan publis Bapak Ibu gitu ya. Dokumen ini akan dipublis, akan masuk ke dalam sebuah repositori perguruan tinggi dan nantinya secara garis besar akan dilihat oleh ribuan pasang mata gitu ya. Bukan hanya di tingkatan universitas, kadang kalau misalnya teman-teman dewan dalam menyusun produk perundang-undangan gitu ya membutuhkan naskah akademik gitu ya, data yang berasal dari teman-teman di akademik. Nah, mereka kadang bisa mendapatkan data itu dari
hasil penelitian Bapak Ibu Saudara sekalian gitu ya. Seperti waktu saya meneliti S2 gitu, itu ada sedikit irisan di satu peraturan yaitu tentang Undang-Undang Perikanan. Ya. Apa yang saya teliti ini muncul gitu ya, muncul sebagai bahan kajian dalam penerbitan Undang-Undang Perikanan. Nah, seperti kemarin gitu ya, banyak orang yang namanya dicatut gitu ya, dicatut di dalam sebuah public hearing gitu ya. Nah, itu menjadi salah satu sebenarnya gini ya, mungkin secara tidak langsung ketika saudara menyampaikan pendapat dalam dalam momen yang tertulis ataupun yang lain sebagainya itu bagi teman-teman dewan, asisten ahlinya, staf ahlinya, itu menjadi salah satu bagian dari public hearing. Kan mengambil dari penelitian saudara, tapi etikanya yang tidak sesuai gitu ya. Kalau menurut saya etikanya tidak sesuai, harusnya ketika memang kita mengambil dari pendapatnya A, B, C dan itu tidak dalam bentuk dokumen yang tertulis, artinya misalnya dari podcast dan lain sebagainya mensiasati bahwa saya tidak setuju berlakunya undang-undang ini dan sebagainya, itu ada surat gitu ya. Ada hitam di atas putih, ada surat permohonan bahwa statement Bapak Ibu yang ada di dalam YouTube X, dalam Facebook X, ini akan kami gunakan sebagai bagian dari public hearing yang diselenggarakan oleh lembaga. Nah, ini salah satu gitu ya, salah satu bagian bahwa tadi gitu ya, bahwa dalam pengambilan data, mengumpulkan data-data pustaka maupun data-data sekunder atau data primer, ada etika yang harus Bapak Ibu pahami ya. Ada yang harus Bapak Ibu cermati bahwa tidak sembarangan karena nanti akan dipublikasikan dalam repositori perguruan tinggi. Nah, ini yang harus Bapak Ibu padunkan. Nah, pengolahan analisis data ini sudah ya Bapak Ibu. Nah, ini ya sedikit sedikit saja. Ya, sedikit saja saya cermatin. Ya. Sedikit saja saya ingatkan kembali bahwa di sini yang menjadi pembeda antara kualitatif dan kualitatif itu adalah berkaitan dengan hipotesa. Tidak ada rumus dalam penelitian kualitatif, tidak menguji hipotesa, tidak ada generalisasi. Nah, dituangkan dalam deskriptif naratif dengan penyimpulan-penyimpulan yang Bapak Ibu cermati. Tidak ada rumus statistik. Nah, ini ya untuk penelitian perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif. Dilalui dengan editing, coding, tabulasi ya, minggu lalu sudah saya bahas mengenai analisis data, apa sih yang harus dilakukan gitu ya. Mengediting gitu ya, mengcoding, jadi membuat kode, ini masuk datanya ke sini, ini ke sini dalam bentuk tabel, kemudian nanti saudara narasikan. Nah. Analisis data berdasarkan pendekatan filosofis. Nah, ini berkaitan dengan pendekatan filosofis. Nah, penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang dimaksudkan untuk bisa memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya berkaitan dengan perilaku, persepsi gitu ya, atau tingkat tindakan secara holistik dengan cara deskriptif dalam bentuk kata narasi gitu ya. Makanya saudara, Bapak Ibu saudara sekalian itu jarang sekali menemukan konsep-konsep buku hukum gitu ya dalam bentuk kuantitatif gitu ya, data-data yang berkaitan dengan numerik ya. Nah, ini jarang. Tapi kalau Bapak Ibu mendapatkan dari penelitian sosial non hukum itu masih ada gitu ya, combine antara kualitatif dengan kuantitatif. Sekalipun itu akan muncul di tabelnya gitu ya, akan muncul di latar belakang gitu ya. Makanya saya lebih sering minta gitu ya, tolong untuk penelitian secara kualitatif, fenomenanya, datanya meskipun
itu jumlahnya adalah prosentase dan lain sebagainya, saudara dapatkan dari lembaga terkait. Nah, jangan muncul dalam bentuk tabel ataupun diagram ataupun grafik. Uraikan saja, gitu ya. Uraikan saja dalam hal ini, gitu ya, dalam naratif tersebut. Ini kapan akan dilakukan analisis data? Yang pertama dilakukan setelah data penelitian terkumpul secara lengkap dan sudah diolah, tergantung dari jenis datanya, apakah berupa data kualitatif maupun kuantitatif. Jika kuantitatif akan menggunakan statistika, sedangkan kualitatif akan diolah dengan kualitatif. Datanya biasanya akan digunakan sebagai triangulasi. Kalau kualitatif dukung saja dengan angka gitu ya. Kalau tabel eh, hanya seperlunya saja gitu ya untuk membuktikan bahwa oh ada peningkatan fluktuatif, ada lain sebagainya. Tapi itu bukan menjadi data utama. Konsep dalam proses analisis kualitatif ini adalah menekankan berkaitan dengan ini prosedur menyimpan secara deduktif, induktif serta dalam analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang dialami dengan logika ilmiah. Analisis kualitatif terkadang juga menggunakan dukungan data kuantitatif, akan tetapi bukan menguji hipotesis, melainkan usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui argumen, data, angka, ataupun prosentase. Ini contoh, kronologi kejadian penganiayaan pembantu rumah tangga. Ini contoh penelitian secara kualitatif, data secara kualitatif. Jenis dan bentuk datanya adalah naratif atau studi kasus. Pada Senin, 12 Februari 2013, sekitar pukul 12, Sunarsi diketahui oleh Nyonya Ita, majikannya, mencuri buah rambutan sebanyak 6 biji. Nyonya Ita langsung memarahi Sunarsi, memukul Sunarsi dengan selang secara berulang-ulang. Selanjutnya, Nyonya Ita menyuruh PRT lainnya, Wartin, untuk mengambil tali rafia atau pisau. Nyonya Ita mengikat tubuh Sunarti di tangga dengan menggunakan tali rafia. Setelah Sunarsi terikat, Nyonya Ita memukul korban dengan selang secara bertubi-tubi. Akibat kencangannya tali ikatan dan kerasnya pukulan Nyonya Ita, Sunarsi mulai lemas dan mengeluarkan kotoran dari duburnya. Nyonya Ita semakin marah dan menyuruh PRT lainnya, yaitu Partin, menyuapkan kotoran tersebut ke Sunarsi dengan kertas koran dan kertas kesak. Semula Partin menolak, tapi Nyonya Ita tetap memaksa, kalau tidak Partin yang akan disiksa. Artinya, dan akhirnya gitu ya, Partin mematuhi perintah dari Nyonya Ita. Setelah kondisi Sunarsi semakin lemas, Nyonya Ita membuka ikatan tali rafia. Dalam keadaan tersebut, gitu ya, Sunarsi dipukuli dalam posisi duduk, diseret ke tangga, dan sekitar pukul 16.30 Sunarsi meninggal dunia. Nah, setelah Sunarsi posisinya meninggal dunia, gitu ya, Ponimah, Mariatin, dan Partin menyuruh gitu ya, menyuruh membantu memegang tangan Sunarsi. Warti memegang kedua kaki Sunarsi, kemudian Warti menutup mulut Sunarsi, Nyonya Ita mendudukkan Sunarsi dan memukul punggungnya. Nyonya Ita menyuruh Warti mengambil selang dan menyemprotkan air selang ke mulut tubuh Sunarsi dengan untuk membersihkan kotoran korban. Nah, kemudian Nyonya Ita menyuruhkan kepada para IRT gitu ya atau PRT-nya untuk memasukkan jasad Sunarsi ke dalam kamar dan mengenakan pakaian kepadanya. Jadi pada kondisi dia dipukuli itu kondisinya mohon maaf ya Bapak Ibu Saudara sekalian, itu telanjang. Gitu ya, di mana Nyonya Ita ini akhirnya gitu ya mengancam para ART-nya, PRT-nya gitu ya untuk tidak membuka rahasia sebelum Sunarsi ini dinyatakan meninggal, gitu ya, menceritakan peristiwa kepada
pada orang lain. Dan ini adalah bentuk dari contoh data kualitatif dalam bentuk menggambarkan gitu ya, menggambarkan kasus dalam proses narasi. Gitu. Ya, jadi menceritakan faktanya, kronologinya dan lain sebagainya itu adalah berkaitan dengan analisis data kualitatif gitu. Jadi menceritakan, menarasikan studi kasusnya ini gitu ya. Kemudian apa yang terjadi terkait dengan ini ya? Tadi saudara bisa melihat berkaitan dengan hasil putusan hakimnya. Ini kan kasusnya cukup lama gitu ya, tapi ini akan memberikan gambaran. Aplikasi analisis kualitatif. Nah, ini sedikit mengingatkan. Jadi nanti kalau membentuk pola gitu ya, membentuk pola latar belakang. Nah, ini ya. Dalam membentuk pola latar belakang ada umum ke khusus, ada khusus ke umum, konkret ke abstrak, dari draft tesis ke data, dari permasalahan ke data. Nah, ini. Kalau deduksi ini masih bisa berubah gitu ya, berubah. Tapi kalau induksi ini tidak bisa dirubah karena memang tadi gitu ya, sudah final. Masalah penelitian dan kemungkinannya. Nah, ini tetap jelas, spesifik, dinamis, remang-remang, kompleks gitu ya. Nah, ini yang seringkali terjadi kepada Bapak Ibu ketika menyusun latar belakang, menyusun pola di dalam penelitian Bapak Ibu Saudara sekalian. Gitu ya. Sehingga kalau memang sifatnya masih dinamis, makanya seringkali saya menekankan kepada mahasiswa-mahasiswa saya, tolong sesuatu yang masih dalam proses gitu ya, masih dinamis, tidak usah jadi sebuah bahan penelitian gitu ya. Artinya nanti saudara akan kejebak di dalam ranah tersebut. Remang-remang, kompleks, kemudian sementara, tentatif, judul proposal yang sangat-sangat mungkin berubah. Ya. Jelas, tetap, spesifik, konsisten dari awal sampai dengan akhir, judul proposal tidak akan berubah. Nah, ini masalah dan tingkat kemungkinan berkaitan dengan nanti saudara dalam menyusun proposal. Nah, itu dulu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya berkaitan dengan materi kita pada hari ini, di mana Bapak Ibu bisa melihat gitu ya perbedaan antara penelitian normatif, penelitian empiris, dan penelitian tengahan, yaitu penelitian normatif empiris. Datanya apa yang harus digunakan oleh Bapak Ibu Saudara sekalian digunakan, gitu ya, apakah data primer, data sekunder. Kemudian yang menjadi poin utama atau poin sesi sharing saudara, bahwa Bapak Ibu harus menyampaikan pendapat dari pertemuan beberapa slide di atas yang sudah saya sampaikan di dalam komentar gitu ya, dalam kolom komentar, untuk menyebutkan gitu ya, yang pertama itu jenis penelitian apa, kemudian data yang Bapak Ibu gunakan itu apa. Ya, nanti kita bahas insya Allah di pertemuan berikutnya gitu ya. Mohon maaf kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Pertemuan kali ini adalah menggunakan eh, video rekaman, karena kebetulan saya ada keperluan untuk keluar kota nanti sore, barangkali masih di jalan dan tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan perkuliahan melalui Zoom, makanya ini saya buka dulu tatap mukanya. Bapak Ibu bisa membaca, meneruskan, belajar mengenai isi dari metode penelitian ini. Ya, nanti kita kembangkan lagi sampai akhirnya Bapak Ibu akan menulis mengenai rencana proposal penelitian. Karena ini sudah waktunya gitu ya. Nanti selesai semester 1 biasanya beberapa dari Bapak Ibu itu sudah mulai mengajukan judul dan sudah mulai untuk melakukan seminar proposal gitu. Nah, ini. Saya tutup perkuliahan kita pada kesempatan
malam hari ini. Terima kasih untuk atensi Bapak Ibu Saudara sekalian. Semoga kita diberikan kesehatan, kelimpahan waktu, sehingga kita bisa bertemu lagi, setidaknya di pertemuan pertemuan berikutnya, masih dengan penelitian kualitatif, masih dengan rencana metrik Bapak Ibu Saudara sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.